Saya mengundang Anda untuk mendengarkan kisah tentang hari ketika seorang magang menumpahkan kopi ke saya dan dengan lantang menyatakan bahwa suaminya adalah CEO rumah sakit ini. Saya dengan tenang menelepon suami saya, "Kamu harus datang ke sini dan melihat ini. Istri barumu menumpahkan kopi ke saya." Boeing 787 yang besar mendarat dengan berat di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah lebih dari 12 jam penerbangan tanpa henti dari Amsterdam, deru mesin berangsur-angsur mereda, mengembalikan keheningan di kabin kelas bisnis. Saya menutup buku yang sedang saya baca, merapikan lipatan celana saya, dan mengeluarkan tas jinjing saya dari kompartemen di atas kepala saat saya berjalan keluar jembatan udara. Udara Jakarta yang lembab dan ramai menerpa wajah saya, membawa aroma kota yang akrab dan berpasir, bau yang, bagi siapapun yang pernah pergi, terasa aneh seperti pulang ke rumah. Nama saya Amelia Wijaya, dan saya berusia 32 tahun. Bagi dunia luar, saya adalah wanita yang memiliki segalanya. Pewaris tunggal mendiang ketua kelompok medis Merapi, memegang 60% saham pengendali dan kekuatan pengambilan keputusan tertinggi di salah satu sistem rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Tetapi dunia tidak melihat beban berat dari gelar gemilang itu. Sejak kematian mendadak ayah saya karena penyakit parah, pundak saya telah menanggung beban warisan kolosalnya. Saya harus menavigasi dewan direksi yang terdiri dari pemegang saham lama yang licik sambil mencoba mempertahankan kehidupan keluarga yang bahagia. Perjalanan bisnis ke Belanda ini berlangsung tepat 1 bulan. Saya harus secara pribadi mengunjungi pabrik demi pabrik untuk menegosiasikan akuisisi armada peralatan medis canggih untuk rumah sakit unggulan kami. Ini adalah tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh suami saya, Bayu Santoso, pria yang saat ini menduduki kursi CEO. Tetapi saya tahu kemampuannya dengan sangat baik. Bayu tampan, karismatik, dan ahli dalam membangun jaringan dan memikat orang. Tetapi ketika menyangkut detail teknis atau beradu argumen dalam negosiasi dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Belanda, dia benar-benar tidak kompeten. Karena cinta pada suami saya dan keinginan untuk mengukuhkan posisinya di hadapan dewan direksi yang menuntut, saya setuju untuk mundur. Gelar resmi saya adalah kepala strategi, tetapi pada kenyataannya, saya adalah orang yang membuka jalan, menangani setiap detail besar dan kecil agar dia bisa bersinar. Sebuah mobil sedan hitam ramping sedang menunggu saya di terminal kedatangan VIP. Mobil itu melaju mulus melintasi jembatan Ampera, menuju jantung Jakarta. Saya belum ingin pulang. Saya ingin melaporkan hasil perjalanan saya ke dewan direksi dan yang lebih penting, saya ingin melihat sendiri bagaimana suami saya menjalankan rumah sakit selama sebulan saya absen. Rumah sakit Universitas Merapi menjulang megah dari sebidang tanah utama di Jakarta Pusat. Keajaiban modern 20 lantai dengan kaca biru reflektif memantulkan sinar matahari sore yang cerah, puncak dari karya hidup ayah saya. Melihat tanda yang dipoles dengan logo salib bergaya, gelombang kebanggaan melanda saya, bercampur dengan kecemasan yang samar dan tidak dapat dijelaskan. Saya menyuruh pengemudi untuk menurunkan saya di pintu masuk utama, memutuskan untuk menarik koper saya sendiri melalui lobi daripada menggunakan pintu masuk eksekutif pribadi. Saya ingin melihat operasi harian rumah sakit melalui mata pengunjung biasa, untuk mendengar suara otentik tempat ini, bukan versi yang dipoles yang disajikan dalam laporan dewan direksi yang mengkilap. Lobi utama ramai dengan orang. Bel otomatis dari sistem pengeras suara memanggil nomor pasien. Keluarga bergumam cemas satu sama lain. Langkah kaki dokter dan perawat yang terburu-buru menciptakan simfoni kacau yang unik dari rumah sakit yang sibuk. Aroma antiseptik yang samar dan bersih menggantung di udara yang sejuk dan ber-AC. Saya berdiri di sudut yang tenang dekat meja resepsionis, menyesuaikan keras setelan celana putih saya, berencana untuk mengamati sebentar sebelum menuju ke kantor Bayu di lantai 5 untuk mengejutkannya. Tetapi mata saya terpaku pada pemandangan yang terungkap di tengah lobi tempat koridor utama berpotongan. Seorang pria jangkung dengan seragam putih sedang berlutut di lantai marmer dingin. Itu adalah Dr. Budi Santoso, kepala kardiologi, teman lama saya dari sekolah kedokteran dan aset klinis paling penting rumah sakit. Dia sedang melakukan CPR pada seorang pria paruh baya yang baru saja pingsan karena serangan hipoglikemik. Keringat membasahi dahi lebar Budi,
mengalir di hidungnya yang kuat dan menetes ke lantai. Gerakannya cepat, terlatih, namun dipenuhi dengan perhatian yang lembut dan fokus. Beri dia ruang, biarkan pria itu bernapas, suara Budi yang dalam dan berwibawa bergema di lobi. Suster, saya butuh glukometer dan segelas air gula hangat sekarang. Saya berdiri di sana mengawasinya dalam diam. Budi tidak berubah dalam 15 tahun. Dia adalah pria yang menghabiskan masa mudanya diam-diam menjaga saya, bakat brilian yang tidak pernah peduli akan ketenaran atau kekayaan. Hari ayah saya meninggal, Budilah yang berjaga di samping peti mati selama 3 hari 3 malam, mengatur segalanya dengan sempurna, sementara Bayu sibuk menjamu pejabat asing. Melihat cara dia menopang kepala pasien, fokusnya begitu intens sehingga dia tidak menyadari dunia di sekelilingnya. Saya merasakan kekaguman yang mendalam. Itu adalah gambaran seorang penyembuh sejati, jiwa yang bersinar terang di dunia yang seringkali diselimuti uang dan ambisi. Tetapi potret indah etika medis ini langsung dinodai oleh cipratan tinta hitam. Hanya beberapa meter dari tempat Budi menyelamatkan nyawa, dekat pintu putar yang terus berputar, seorang wanita muda berdiri dengan tangan di pinggul, suaranya yang melengking menembus suasana hikmat rumah sakit. "Hei, ada apa denganmu?" Aku bilang parkir Mercedesku di tempat teduh. "Kenapa dibiarkan di sana di bawah sinar matahari? Kamu tahu betapa panasnya jok kulit hitam? Kamu akan merusak tas desainerku." Dia adalah seorang gadis berusia sekitar 22 tahun. Wajahnya dipenuhi riasan tebal. Bibirnya dicat merah menyala. Dia mengenakan gaun bodycon merah muda terang yang begitu pendek dan ketat sehingga sangat tidak pantas untuk pengaturan medis, memperlihatkan kulit yang lebih mengganggu daripada menarik. Disematkan di dadanya adalah lencana magang biru bertuliskan, "Tiara Putri." Petugas parkir tua, seorang veteran militer yang telah bekerja di sini sejak zaman ayah saya, rambutnya sekarang putih salju, menundukkan kepalanya, bingung dengan sikap merendahkan seorang gadis yang cukup muda untuk menjadi cucunya. "Maaf, Nona," Henry tergagap. "Sangat sibuk dengan mobil yang datang dan pergi. Saya belum sempat. Saya akan pindahkan untuk Anda sekarang." Tiara bahkan tidak peduli untuk mendengarkan. Dia menghentakkan kakinya di lantai marmer. "Ya, cepatlah. Kamu bergerak seperti kura-kura. Bagaimana orang sepertimu bisa mendapatkan pekerjaan di rumah sakit bintang 5 seperti ini? Kamu benar-benar merusak pagiku." Setelah selesai memarahi pria tua itu, Tiara segera mengeluarkan iPhone terbaru dari tas desainer miliknya, beralih ke kamera depan, dan seluruh sikapnya berubah dalam sekejap. Wajah cemberutnya berubah menjadi senyum cerah, manis yang memuakan saat dia mulai berceloteh di layar. "Hai, semuanya. Selamat pagi untuk semua pengikutku yang luar biasa. Gadis kalian, Tiff, punya sedikit drama dengan beberapa staf yang tidak kompeten pagi ini, tapi sudahlah. Demi kebaikan kesehatan masyarakat, saya harus tetap positif dan lucu. Beri saya cinta, guys." Ketuk hati itu dan bagikan siaran langsung saya melirik jam tangan saya. Jam 9,15 pagi. Seorang karyawan, lebih dari 1 jam terlambat untuk shiftnya, berpakaian melanggar kode etik, sekarang berdiri di lobi utama, berteriak pada seorang kolega yang lebih tua, dan menyiarkan langsung drama pribadinya selama jam kerja. Darah mulai mengalir ke wajah saya, urat berdenyut di pelipis saya. Apakah ini standar profesional yang Bayu janjikan kepada saya akan dia tegakkan? Apakah ini wajah budaya yang telah ayah saya dan saya bangun dengan susah payah? Kontras yang mencolok antara dua adegan itu, Budi berlutut, bajunya basah oleh keringat saat dia menyelamatkan nyawa, dan magang kosong ini menampilkan pertunjukan konyol untuk media sosial, membuat saya tidak mungkin tetap menjadi pengamat diam. Saya mengepalkan gagang koper saya, menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangan seorang pemimpin, dan mengambil langkah tegas menuju pintu masuk. Saya berjalan ke Henry, dan dengan lembut meletakkan tangan di bahunya untuk meyakinkannya. Dia tersentak, lalu mendongak, matanya yang sudah tua membulat karena pengenalan. Dia hendak menyapa saya sebagai ketua, tetapi saya dengan cepat meletakkan jari di bibir saya, memberi isyarat kepadanya untuk tetap diam. Saya tidak ingin identitas saya terungkap dulu.
Saya ingin melihat bagaimana drama kecil ini akan berlangsung. Saya berbalik ke gadis itu, Tiara, yang masih asyik merajuk dan berpose untuk ponselnya. "Permisi," kata saya. Suara saya pelan tapi tegas dan berwibawa. "Ini adalah rumah sakit, tempat penyembuhan, bukan peragaan busana atau pasar bagi Anda untuk berteriak pada orang yang lebih tua. Selain itu, hari kerja dimulai pukul 8 pagi. Sekarang jam 9. Anda terlambat dan Anda menyebabkan gangguan publik." Terputus dari lamunan narsisistiknya tentang hati virtual dan pujian, Tiara tampak jelas kesal. Dia menurunkan ponselnya. Matanya menyipit saat dia memindai saya dari kepala hingga kaki dengan nada merendahkan. Saya mengenakan setelan celana putih sederhana dan elegan dengan perhiasan minimal. Setelah penerbangan 12 jam, wajah saya lelah dan pucat dengan sedikit riasan. Di mata wanita muda yang mencolok ini, saya mungkin hanya kerabat pasien yang lusuh atau ibu-ibu baru baya yang kaku. "Dan siapa kamu sampai ikut campur urusanku?" Tiara mencibir, nada suaranya penuh penghinaan. "Aku memarahi karyawanku. Jika kamu tidak ada pekerjaan lain, cari tempat duduk di tempat lain dan jangan ganggu aku. Aku sedang berinteraksi dengan penggemarku." Dengan itu, dia mengangkat ponselnya lagi, secara kasar mendorong kamera ke wajah saya. Suaranya menjadi melengking dan kasar. "Lihat ini, semuanya. Hariku sudah hancur oleh seorang wanita tua yang pahit. Mungkin dicampakkan oleh suaminya. Hidupnya berantakan, jadi dia datang ke sini untuk mencari masalah. Kasihan Tiara kecil, dibully, bahkan di tempat kerja. Kelancangan dan keberanian gadis itu di luar apapun yang bisa saya bayangkan. Rencana awal saya adalah teguran sederhana sebelum menuju ke kantor saya dan meminta HR menanganinya. Tetapi tingkat rasa tidak hormat ini tidak dapat ditoleransi. "Letakkan ponselnya." "Sekarang," kata saya, suara saya rendah dan mengancam. Mata saya terkunci padanya. "Saya meminta Anda untuk menghormati peraturan rumah sakit dan martabat orang lain. Jika Anda terus merekam tanpa izin dan menghina orang, saya akan meminta keamanan mengantar Anda keluar dan mengajukan keluhan resmi." "Oh, apakah kamu mengancamku?" Mata Tiara membulat, wajahnya yang berias tebal berubah menjadi cibiran. Tiba-tiba, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah saya duga, memegang kopi es yang besar setengah jadi. Dia pura-pura berbalik canggung, tetapi pada kenyataannya, dia sengaja menabrak saya. Seluruh cangkir cairan dingin dan gelap membasahi setelan celana putih bersih saya. Kopi menyebar dengan cepat, meresap melalui kain dan menetes ke lantai, membentuk genangan gelap di kaki saya. Sensasi lengket dan dingin membuat saya menggigil. Bau kopi yang kuat memenuhi lubang hidung saya. Setelan ini adalah hadiah dari ayah saya pada ulang tahun terakhirnya. Sekarang ternoda oleh tindakan sepele dan terencana ini. Bahkan sebelum saya bisa bereaksi, Tiara pecah menjadi lolongan teatrikal. Isak tangis palsunya bergema di lobi, menenggelamkan sistem pengeras suara dan menarik perhatian semua orang di sekitar. "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat kemana kamu pergi? Kamu mendorongku. Kamu merusak gaunku yang indah." Dia terisak histeris sambil secara bersamaan melirik siaran langsung ponselnya. Penampilannya layak mendapatkan Oscar. Air mata buaya mengalir di pipinya. "Semuanya, kalian semua saksiku, wanita ini, beberapa kerabat pasien gila, baru saja menyerang petugas kesehatan. Itu aku. Pacarku memberiku gaun ini dibuat khusus, harganya sekitar 2.000. Ini rusak. Bagaimana saya bisa menghilangkan noda ini?" Bisikan menyebar di antara kerumunan. Orang-orang yang tidak melihat apa yang terjadi menatap saya dengan ekspresi tidak setuju dan kasihan. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kekacauan itu. Melihat dia mendapatkan perhatian penonton, Tiara menekan keuntungannya. Dia melangkah lebih dekat ke saya, menurunkan suaranya menjadi bisikan berbisa yang hanya saya yang bisa dengar. "Kamu lebih baik meminta maaf padaku sekarang dan membayar gaun ini. Kamu tahu siapa suamiku? Suamiku adalah Bayu Santoso, CEO seluruh rumah sakit ini. Dia punya kekuatan untuk mempekerjakan dan memecat siapapun di sini.
Kamu mengacau denganku dan kamu akan menemukan dirimu dan seluruh keluargamu masuk daftar hitam. Tidak ada dokter di kota ini yang akan merawatmu lagi. Mendengar nama Bayu keluar dari mulut gadis yang kurang ajar dan vulgar ini terasa seperti pisau yang menusuk perut saya. Suami saya, CEO Bayu Santoso, pria yang saya percayai sepenuhnya. Pria yang untuknya saya korbankan karier saya sendiri untuk mendukungnya. Sejak kapan dia punya simpanan muda dan arogan yang memamerkan kekuasaannya di tempat kerja suci ini? Saya melihat noda kopi yang menyebar di setelan saya, lalu kembali menatap wajah Tiara yang penuh kemenangan. Alih-alih meledak dalam kemarahan, saya tiba-tiba merasakan keinginan untuk tertawa, tawa pahit dan hampa. Saya dengan tenang mengambil sapu tangan dari tas saya, menyeka cairan lengket dari tangan saya, lalu mengangkat kepala saya, tatapan saya setajam pisau bedah. Kamu bilang suamimu adalah CEO Bayu Santoso? Benar. Takut sekarang, kan? Tiara menyeringai. Berlututlah dan poles sepatuku, dan mungkin aku akan memintanya untuk memaafkan ledakan kecilmu. Sebelum saya bisa menjawab, sosok jangkung melangkah di antara kami, membentuk dinding yang kokoh. Punggung lebar yang akrab itu milik Budi. Dia baru saja selesai dengan pasien gawat darurat, dan aroma antiseptik yang samar masih melekat di seragamnya. Dia berdiri di sana, gunung otoritas yang tenang. Dia tidak perlu berteriak. Kehadiran yang tenang dan bermartabat dari seorang dokter berpengalaman dan kepala departemen sudah cukup untuk menenangkan kerumunan yang bising. Bahkan para pengintip diam-diam menurunkan ponsel mereka. Dia melirik noda kopi di setelan putih saya, kilatan rasa sakit dan kemarahan yang tertahan di matanya. Lalu dia berbalik ke Tiara, tatapannya menjadi sedingin es dan cukup tajam untuk membuatnya tersentak. Nona Tiara, kata Budi, suaranya rendah dan tegas. Setiap kata diucapkan dengan jelas. Mengapa Anda menyebabkan gangguan di lobi utama? Melihat Budi, Tiara sesaat bingung, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kesombongannya, mengandalkan hubungannya dengan CEO. Bagaimanapun, Budi hanyalah kepala departemen, seorang karyawan. Pria miliknya adalah orang yang berkuasa. Dokter Budi, Anda melihat apa yang terjadi. Wanita ini mendorong saya, menumpahkan kopi ke seluruh gaun desainer yang Mark berikan kepada saya. Saya sedang siaran langsung untuk mengekspos orang-orang yang kasar dan kejam ini kepada publik agar semua orang dapat melihat jenis sampah apa yang datang ke sini. Budi bahkan tidak melirik ponselnya. Dia dengan tenang menunjuk ke plakat besar peraturan rumah sakit yang tergantung di dinding. Tolong bacakan untuk saya. Aturan nomor 1. Hormati semua pasien dan keluarga mereka. Aturan nomor 3, pakaian harus profesional dan mematuhi kode pakaian rumah sakit. Aturan nomor 5, kegiatan pribadi, bisnis, dan kegiatan yang menyebabkan gangguan dilarang selama jam kerja. Sekarang lihat dirimu dan katakan berapa banyak aturan yang telah kamu langgar. Tiara terdiam, wajahnya memerah karena marah. Dia tergagap sejenak sebelum membalas, "Saya kasus khusus." Mark bilang, "Saya bisa memakai apapun yang saya mau agar kreatif. Anda hanya dokter yang dipekerjakan. Hak apa yang Anda miliki untuk menceramahi saya? Saya akan menyuruh Mark memecat Anda sekarang." Berdiri di belakang Budi, saya mendengar kata-katanya, dan merasakan ironi pahit dari situasi tersebut. Jadi, beginilah cara Bayu memanjakan simpanannya di belakang saya, membiarkannya berkeliaran seolah-olah dia memiliki tempat itu. Seorang magang rendahan berani menyebut kepala kardiologi sebagai dokter sewaan dan menggunakan CEO sebagai tameng untuk perilakunya yang mengerikan. Budi mengeluarkan tawa singkat dan tanpa humor, ekspresi langka di wajahnya yang biasanya serius, "Dokter sewaan. Anda benar. Tapi saya dipekerjakan karena keahlian saya, karena integritas saya, dan karena pengetahuan saya untuk menyelamatkan nyawa. Dan Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Anda merendahkan profesi kedokteran yang sakral, menodai reputasi rumah sakit ini, semua demi beberapa suka virtual dan pujian kosong di media sosial." Dia mengambil langkah lagi ke arahnya, kehadirannya yang mengesankan memaksanya mundur secara naluriah. "Anda mengaku sebagai tunangan CEO Bayu Santoso. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya.
Seorang wanita dengan sedikit saja harga diri dan kelas tidak akan pernah berdiri di tempat umum dan membual tentang perselingkuhan yang tidak pantas seperti itu. Dan dia tentu saja tidak akan pernah berperilaku sekasar ini kepada orang tua seperti Henry. Kata-kata Budi seperti jarum yang menusuk ego rapuh Tiara. Wajahnya terbakar karena malu dan marah. Opini publik mulai berubah. Bisikan-bisikan sekarang ditujukan langsung kepada wanita muda yang berpakaian minim itu. Dokter benar. Dia tidak punya kelas. Lihat bagaimana dia berpakaian. Wanita penggoda, wanita malang berjas putih itu baru saja dilempari kopi tanpa alasan. Anda bisa tahu dia orang baik-baik. Merasa terisolasi, Tiara menggunakan trik terakhirnya, bermain sebagai korban. Dia menjerit ke ponselnya, air mata mengalir di wajahnya. Semuanya, mereka mengeroyok saya. Para dokter di sini saling melindungi dan menindas yang lemah. Saya sendirian. Mark, sayang, di mana kamu? Datang selamatkan istrimu. Mereka akan membunuhku. Budi kembali menatap saya, ekspresinya melunak, matanya dipenuhi kekhawatiran yang tak terucapkan selama bertahun-tahun. Amelia, tanyanya pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kopinya membakar? Saya menggelengkan kepala, tersenyum kecil untuk meyakinkannya, meskipun badai mengamuk di dalam diri saya. Aku baik-baik saja, Budi. Terima kasih sudah membelaku. Dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, mungkin untuk memanggil keamanan, tetapi saya dengan lembut meletakkan tangan di lengannya, menghentikannya. Jangan mengotori tanganmu, bisik saya. Ini masalah keluarga. Biarkan saya yang menanganinya. Saya ingin melihat siapa yang akan dibela oleh suami saya yang patuh dalam situasi ini. Saya melihat langsung ke Tiara, yang masih meneriakkan nama Bayu. Baiklah, kamu ingin menelepon Bayu? Aku akan membantumu. Mari kita lihat bagaimana drama kecil ini berakhir. Saya dengan tenang mengeluarkan ponsel saya dari tas. Layar menunjukkan pukul 10:15 pagi. Menurut jadwal rinci yang dikirim asisten eksekutif saya, Bayu sedang dalam pertemuan yang sangat penting dengan delegasi dari Kementerian Kesehatan dan investor utama dari Singapura di ruang konferensi VIP di lantai 5. Dia terobsesi dengan citra publiknya, selalu ingin tampil sebagai pemimpin visioner yang berprinsip. Saya menggulir daftar kontak saya ke nama cintaku, nama yang dulunya membawa kehangatan bagi saya, tetapi sekarang membuat perut saya mual. Saya menekan tombol panggil, berdering lama sekali. Dia mungkin sedang dalam pidato besar tentang etika medis dan visi strategis, hal-hal yang dia pelajari dari saya dan ayah saya. Akhirnya, dia menjawab. Suara Bayu berbisik terburu-buru, tetapi dia masih berusaha mempertahankan kelembutan palsunya. Sayang, ini aku. Aku sedang dalam pertemuan besar dengan kementerian dan mitra kita. Ini sangat intens. Apakah kamu mendarat dengan baik? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan menjemputmu. Saya tidak menjawab pertanyaan kosongnya. Saya dengan tenang mengubah panggilan ke speakerphone, menaikkan volume hingga maksimal. Lobi menjadi sunyi, semua orang tegang mendengarkan, termasuk Tiara, yang telah menghentikan tangisannya. Kamu sedang dalam pertemuan? Tanya saya. Suara saya sedingin dan setajam angin musim dingin. Pertemuan yang sangat penting. Sayang, aku tidak bisa pergi. Kenapa kamu tidak pulang dan istirahat? Mandi, tidur. Aku akan pulang lebih awal malam ini untuk menebusnya. Aku janji. Bayu melanjutkan aktingnya sebagai suami yang peduli. Saya memotongnya dengan tajam. Kamu tidak perlu pulang. Kamu harus turun ke lobi utama sekarang. Apa? Lobi? Untuk apa? Sayang, aku bilang aku sangat sibuk. Aku bilang turun ke sini sekarang juga, teriak saya. Ketenangan saya yang pura-pura akhirnya hancur. Semua kemarahan dan pengkhianatan yang tertahan meledak. Turun ke sini dan lihat istrimu yang baru menumpahkan kopi ke saya. Lihat dia menghina Dokter Budi dan mengancam akan mengeluarkan saya dari rumah sakit yang dibangun ayah saya. Ujung telepon lainnya menjadi sunyi senyap. Keheningan yang mengerikan. Saya bisa membayangkan wajah Bayu pucat pasi. Dia pasti sangat bingung sehingga dia tidak sengaja menekan tombol speakerphone-nya sendiri.
Atau mungkin ruang konferensi VIP begitu sunyi sehingga suara marah saya terdengar oleh setiap pejabat dan investor di ruangan itu. Suara kursi bergeser keras terdengar melalui telepon, diikuti oleh suara Bayu yang gagap dan tidak jelas. "Amelia, apa yang kamu bicarakan? Kamu di rumah sakit? Istri baru siapa? Tenang." Pada saat yang sama, Tiara, yang berdiri di seberang saya, mulai pucat. Dia mengenali suara di telepon. Itu pasti Bayunya, pria yang membisikkan kata-kata manis padanya setiap malam. Tapi mengapa pria perkasa ini berbicara kepada wanita tua yang lusuh ini dengan ketakutan dan kepatuhan seperti itu? Mengapa dia memanggilnya sayang? "Kamu punya 5 menit, kata saya. Setiap kata adalah hukuman mati. Jika kamu tidak berada di lobi ini dalam 5 menit, saya akan meminta pengacara saya, Bapak Arya, membawa semua dokumen yang diperlukan langsung ke ruang konferensi. Kamu untuk membahas masalah ini dengan kamu dan mitra kamu." Saya menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk merespons. Lobi rumah sakit sunyi senyap. Satu-satunya suara adalah dengungan AC. Semua mata tertuju pada saya, wanita berjas bernoda kopi, yang memancarkan otoritas yang tak tergoyahkan, aura orang yang benar-benar berkuasa. Budi berdiri di samping saya, melipat tangannya, ekspresi kepuasan dan kepercayaan yang suram di wajahnya. Dia tahu drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Tiara gemetar, ponselnya hampir lepas dari genggamannya. Dia menatap saya dengan ketidakpercayaan total, bibir merahnya bergetar. "Siapa? Siapa kamu?" Saya menatapnya dan tersenyum, senyum yang lembut sekaligus mengerikan. "Mengapa kamu menghentikan siaran langsungmu? Terus rekam. Mari kita biarkan semua orang melihat bagaimana suamimu berurusan dengan istrinya yang sah." 5 menit itu adalah yang terpanjang dalam hidup Bayu Santoso dan saat-saat terakhir delusi gila kekuasaan Tiara. Saya berdiri di sana, punggung tegak, menunggu badai yang akan saya lepaskan pada para pengkhianat. Suasana di lobi cukup tebal untuk dipotong dengan pisau. Kerumunan penonton, dari pasien hingga perawat, secara naluriah menyingkir, membentuk lingkaran besar di tengah lantai, seperti koloseum mini. Di tengahnya berdiri saya, Budi, dan Tiara. Tiara masih belum pulih dari panggilan telepon itu. Dia telah menurunkan ponselnya, tidak lagi berani mengarahkannya ke saya, meskipun ibu jarinya masih diam-diam di tombol rekam. Secercah harapan kecil pasti tetap ada dalam pikirannya yang dangkal dan kalkulatif. Dia berharap saya hanyalah rekan bisnis Bayu yang kuat, atau paling buruk, istri membosankan yang selalu dikeluhkan Bayu. Dia masih percaya pada kecantikan mudanya dan kebohongan manis yang Bayu bisikkan padanya setiap malam. "Jangan berani-beraninya mencoba menakut-nakutiku." Tiara tergagap, mencoba mendapatkan kembali keberanian, meskipun suaranya bergetar. "Mark mencintaiku," dia bilang padaku, "bahkan jika kamu istrinya. Itu hanya gelar." Setiap pria bosan dengan istrinya yang tua dan menginginkan sesuatu yang baru dan menarik, dan aku sangat menarik. Saya tidak menanggapi provokasi murahan itu. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mengirim pesan singkat kepada Arya Wibowo, penasihat hukum saya yang paling terpercaya. "Arya, bawa berkas A ke lobi utama. Segera, sudah waktunya." Arya langsung menjawab, "Mengerti, Nyonya Ketua." Saya di lift. Budi mendekat ke saya, tubuh kokohnya melindungi saya dari tatapan ingin tahu dan kamera ponsel kerumunan. "Apakah kamu yakin ingin melakukannya di sini, Amelia?" bisiknya. "Itu bisa merusak reputasi rumah sakit." Saya mendongak menatapnya, tatapan saya tak goyah. "Tumor harus dipotong sampai akarnya, Budi. Akan sakit sekali, tapi kemudian bisa sembuh." Jika saya mencoba mempertahankan etika palsu, rumah sakit yang dicurahkan hati ayah saya akan dihancurkan oleh mereka. Reputasi dibangun di atas integritas dan transparansi, bukan di atas kebohongan dan penutupan. Budi mengangguk, matanya menunjukkan persetujuan penuh. "Saya mengerti. Saya bersamamu apapun yang terjadi." Kata-katanya yang sederhana adalah nyala api kecil yang menghangatkan hati saya yang beku. Selama 15 tahun, dia selalu ada, tenang dan konstan. Sementara itu, di siaran langsung Tiara, komentar berdatangan,
Tetapi arus telah berbalik sepenuhnya. Ya Tuhan! Siapa wanita itu? Dia terdengar seperti bos. Sepertinya istri aslinya baru saja muncul. Magang ini akan hancur. Ini akan menarik. Menunggu CEO, Tiara melirik komentar, wajahnya semakin pucat, tetapi dia masih mencoba berargumen dengan udara. Jangan percaya dia, guys. Dia hanya aktris yang baik. Tunggu saja sampai Bayu tiba di sini. Dia akan mengusirnya ke jalan. Suara dentingan lift memecah ketegangan. Pintu lift eksekutif pribadi terbuka. Semua mata beralih ke arah itu. Bayu keluar seperti angin puyuh, jas mahalnya berantakan, dasinya miring, dahinya licin oleh keringat. Dia bernapas dengan berat, seperti baru saja lari maraton, benar-benar kehilangan penampilan rapi biasanya. Dia melihat adegan kacau itu dan matanya melesat panik. Mereka mendarat pada Tiara, yang berdiri di sana dengan ekspresi harga diri yang terluka. Dia membeku sejenak, tetapi kemudian tatapannya bertemu dengan tatapan saya. Saya berdiri dengan tangan terlipat, menatapnya seolah dia adalah serangga aneh, dan di samping saya berdiri Budi, menatapnya dengan jijik yang tidak terselubung. Bayu tahu kekuasaannya telah berakhir. Melihat Bayu, Tiara menempel padanya seperti orang yang tenggelam, meraih sepotong kayu apung. Dia melemparkan dirinya padanya, membuang semua harga diri palsunya, berpegangan pada lengannya dan merengek. Sayang, kamu di sini. Lihat, wanita gila ini dan pecundang budi itu menindas saya. Dia menumpahkan kopi ke saya dan mengancam akan memecat saya, memanggil keamanan, dan mengusir mereka dari sini. Bayu berdiri membeku, lengannya kaku dalam genggamannya. Dia menatap saya, bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ketakutan terukir di wajahnya. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa wanita di depannya bukan hanya istrinya. Dia adalah ketua, orang yang memegang nasibnya, gelar CEO-nya, dan semua kekayaan yang dia nikmati di telapak tangannya. Bayu, kata saya. Bibir saya melengkung membentuk senyum yang membuatnya bergidik. Ada apa, CEO Santoso? Kekasihmu menangis meminta keadilan. Tidakkah kamu akan melakukan sesuatu? Tiara merasakan keraguan Bayu yang aneh, mengguncang lengannya. Ada apa denganmu? Katakan sesuatu. Semua orang melihat. Kamu harus menunjukkan kepada mereka siapa yang berkuasa. Bayu berbalik menatap Tiara. Tatapan di matanya bukan lagi adorasi seorang kekasih, tetapi kebencian murni yang tidak tercampur. Dia menyadari bahwa gadis bodoh dan arogan ini baru saja menyalakan sumbu bom yang akan menghancurkan kariernya, dan kemudian itu terjadi. Plak! Suara ledakan tajam bergema di lobi. Bayu mengayunkan lengannya, dan memberikan tamparan keras ke wajah Tiara. Kekuatan pukulan itu membuatnya terhuyung mundur, tersandung dan jatuh keras ke lantai marmer. Ponsel terbang dari tangannya, tergelincir di lantai, siaran langsungnya masih berjalan. Tiara mencengkeram pipinya di mana jejak merah 5 jari sudah mulai terbentuk. Dia mendongak menatap Bayu, matanya terbelalak tak percaya. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Pria yang tadi malam bersumpah cinta abadi dan berjanji akan membelikannya rumah dan mobil sekarang memukulnya di depan ratusan orang. Tutup mulutmu, teriak Bayu. Suaranya pecah karena ketakutan dan kemarahan. Apa yang kamu bicarakan? Menyebut dirimu istriku? Aku tidak mengenalmu. Kamu gila. Berhenti menyebarkan kebohongan ini. Seluruh lobi tersentak. Pembalikan itu mengejutkan, brutal, dan benar-benar menyedihkan. Bayu berbalik ke saya. Sikap agresifnya langsung hilang, digantikan oleh ekspresi merangkak dan putus asa. Dia mengatupkan tangannya. Suaranya bergetar. Amelia, sayang, tolong, biarkan aku menjelaskan. Aku sungguh tidak tahu siapa dia. Dia pasti penggemar obsesif atau orang delusional yang mencoba mencari perhatian. Tolong, kamu harus percaya padaku. Kamu satu-satunya istriku. Saya menyaksikan penampilannya yang menyedihkan dengan gelombang mual yang melonjak. Seorang pria yang menolak bertanggung jawab atas tindakannya, yang akan mencampakkan simpanannya tanpa berpikir 2 kali untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di lantai, setelah beberapa saat syok, Tiara tersadar.
Rasa sakit fisik tidak seberapa dibandingkan dengan penghinaan publik. Dia menyadari bahwa dia telah dikhianati, dibuang seperti mainan bekas, sifat agresifnya mengambil alih. Dia menjerit, membuang semua kehati-hatian. Bayu Santoso, kamu berani memukulku? Kamu tidak mengenalku? Lalu siapa yang ada di ranjangku di Mandarin Oriental tadi malam? Siapa yang menandatangani surat-surat untuk kondominium di Sudirman atas namaku? Kamu sudah tidur denganku berbulan-bulan, dan sekarang istrimu yang kaya ada di sini? Kamu pura-pura tidak mengenalku? Tuduhan-tuduhannya seperti sember air es yang dilemparkan ke wajah Bayu. Semua penyangkalannya sekarang tidak berarti. Ponsel di lantai merekam setiap kata, setiap gambar, dan menyiarkannya di internet. Kamu tutup mulut sekarang. Bayu menerjang ke arah Tiara untuk membungkamnya, tetapi Budi lebih cepat. Dia melangkah maju, meraih bahu Bayu dan mendorongnya mundur. Kekuatan seorang ahli bedah yang menjaga dirinya tetap bugar dengan mudah mengalahkan seorang pria yang melunak oleh bertahun-tahun makan malam mewah dan perselingkuhan. Cukup, kata Budi dingin. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kamu mempermalukan institusi ini. Saya berjalan perlahan menuju Bayu. Suara ketukan tumit saya di lantai marmer terdengar seperti palu hakim. Saya menatap lurus ke matanya. Semua jejak kasih sayang hilang. Kamu bilang kamu tidak mengenalnya? Tanya saya. Suara saya sangat tenang. Lalu mengapa dia punya akses kartu kunci ke kantormu? Dan mengapa rekening banknya menerima transfer 2 juta dari rekening rahasia luar negerimu bulan lalu? Mata Bayu membulat ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan saya tahu tentang 2 juta itu, uang yang telah dia gelapkan dari proyek pengadaan mesin MRI baru. Dia pikir dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik, melalui serangkaian perusahaan cangkang. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Bayu tergagap, masih mencoba berbohong. Tepat saat itu, Arya Wibowo muncul dari kerumunan, setumpuk berkas tebal di tangannya. Dia berjalan ke samping saya, menundukkan kepalanya dengan hormat, dan menyerahkan folder itu kepada saya. Nyonya Ketua, ini adalah laporan bank lengkap, kontrak pembelian kondominium atas nama Nona Tiara Putri, dan rekaman keamanan dari Mandarin Oriental selama 3 bulan terakhir. Semuanya diperoleh secara legal. Saya mengambil berkas itu dan melemparkannya ke kaki Bayu. Halaman-halaman putih berserakan di lantai, memperlihatkan kebenaran telanjang untuk dilihat semua orang. Baca itu, perintah saya. Baca itu dan lihat persis apa yang telah kamu lakukan di belakang punggungku. Bayu menatap kertas-kertas yang berserakan, wajahnya pucat pasi. Dia tahu dia kalah. Dia gemetar dan jatuh berlutut, meraih ujung setelan celana saya. Memohon, Amelia, sayang, aku salah. Aku melakukan kesalahan besar. Tolong, demi 10 tahun pernikahan kita, maafkan aku. Sekali saja ini. Aku bersumpah akan putus dengannya. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi budakmu. Tolong maafkan aku. Pemandangan CEO rumah sakit berlutut, menangis dan memohon kepada istrinya, mengirimkan gelombang kejutan lain melalui lobi. Ya Tuhan. Jadi, dia benar-benar ketuanya. Ketua menyamar. Ini lebih baik dari film, pantas dia. Pecundang tukang selingkuh dan penggelapan. Tiara duduk termenung di sudut, menyaksikan pria yang menjadi tiketnya menuju kehidupan mewah merangkak dengan menyedihkan. Dia mengerti bahwa mimpinya menjadi istri CEO telah hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, dia sekarang menghadapi masalah hukum karena menerima dana curian. Saya menatap pria yang berlutut di kaki saya tanpa sedikit pun rasa kasihan. 10 tahun pernikahan kita, cibir saya. Ketika kamu mencuri uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa untuk membelikan simpananmu kondominium, apakah kamu memikirkan pernikahan kita? Ketika kamu membiarkannya menghina saya dan karyawan saya, apakah kamu memikirkan pernikahan kita? Saya menarik kaki saya dari genggamannya dan berbalik menghadap kerumunan karyawan. Dengan suara nyaring dan jelas, saya membuat pernyataan saya. Saya Amelia Wijaya, Ketua Dewan Direksi Kelompok Medis Merapi. Saya mengumumkan bahwa efektif segera,
Bapak Bayu Santoso secara resmi diberhentikan dari posisinya sebagai CEO karena pelanggaran etika berat dan dugaan penggelapan kejahatan. Semua keputusan yang dibuat olehnya mulai saat ini tidak berlaku lagi. Pengumuman saya seperti palu godam, menghancurkan sisa-sisa terakhir martabat Bayu Santoso. Lobi meledak menjadi paduan suara bisikan yang dengan cepat berubah menjadi diskusi terbuka. Saya melihat tatapan kemenangan di mata para perawat dan staf yang telah Bayu tindas. Saya melihat kelegaan di wajah para dokter yang jujur. Namun, Bayu belum siap menyerah. Naluri bertahan hidup tikus yang terpojok muncul. Dia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, tetapi matanya memancarkan kilatan licik yang akrab. Dia berjuang untuk berdiri, mencoba membersihkan debu dari lututnya dan mendapatkan kembali sebagian dari otoritasnya yang dulu. "Amelia, kamu tidak bisa melakukan ini padaku," teriak Bayu, suaranya bercampur dengan rasa korban palsu. "Kamu tidak bisa hanya menggunakan beberapa laporan bank yang tidak terverifikasi untuk menuduhku melakukan penggelapan. 2 juta itu adalah investasi untuk proyek sayap rumah sakit baru. Dokumennya belum selesai. Kamu salah paham segalanya." Dia berbalik ke kerumunan, mengangkat tangannya seolah-olah bersumpah. "Semuanya, dengarkan saya. Saya CEO Bayu Santoso. Saya telah mendedikasikan 5 tahun terakhir hidup saya untuk rumah sakit ini. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk merugikannya. Ini konspirasi, fitnah terang-terangan." Saya menyaksikan penampilannya yang canggung dalam diam. Sebuah investasi di sayap baru. Alasan menyedihkan yang dia buat di tempat. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menipu saya dan hukum dengan menyalahkan dokumen? Saya tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Orang lain melangkah maju dari kerumunan, bersenjata dengan kebenaran yang lebih tajam dari tuduhan apapun. Sebuah investasi di sayap baru. Suara Budi yang tenang dan kuat memotong udara. Dia berjalan maju, memegang tablet yang menampilkan data inventaris waktu nyata. Dia berdiri di seberang Bayu, lebih tinggi 1 kepala, kehadirannya benar-benar luar biasa. Dia mengangkat tablet agar semua orang melihat. "Bapak Santoso, Anda mengklaim berinvestasi di sayap baru. Tetapi sistem manajemen aset kami menceritakan kisah yang sangat berbeda. 2 minggu lalu, Anda menandatangani pembelian 10 ventilator terbaik dan sistem MRI generasi baru. Ini terjadi tepat pada saat Ibu Ketua berada di Belanda menegosiasikan kesepakatan tersebut. Total nilai kontrak adalah 2 juta. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Bayu tergagap, keringat membanjiri wajahnya. "PP pengiriman sedang dalam perjalanan. Ada komplikasi dengan bea cukai. Apa yang kamu tahu tentang logistik internasional?" Budi tersenyum dingin dan menghina. Dia menggesekkan jarinya di layar, menampilkan email. "Saya mungkin bukan ahli bea cukai, tetapi saya bisa membaca. Ini adalah email konfirmasi dari pemasok kami di Belanda, yang mereka kirimkan kepada saya pagi ini. Mereka mengkonfirmasi bahwa mereka belum pernah menerima pembayaran apapun dari Merapi untuk pesanan ini. Dan tentu saja, tidak ada peralatan yang meninggalkan gudang mereka." Sebuah desahan kolektif lain terdengar di lobi. Bukti Budi tidak dapat disangkal. Dia terus menekan. Kata-katanya seperti potongan presisi ahli bedah, mengupas kebohongan Bayu. "Anda mengklaim peralatan sedang dalam perjalanan, namun gudang kami kosong. Anda menggunakan alasan membutuhkan uang muka mendesak untuk mengamankan pesanan, menggelapkan dana, dan mentransfernya ke perusahaan cangkang, sementara Nona Tiara di sini tiba-tiba dapat membeli kondominium mewah dengan jumlah yang sama persis. Apakah Anda benar-benar berpikir Ibu Ketua tidak akan mengetahuinya?" Bayu terdiam, terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah membayangkan Budi akan begitu berpengetahuan luas. Dia selalu melihat Budi sebagai kutu buku, terobsesi dengan kedokteran dan bedah, bukan seseorang yang akan melacak kesalahan keuangannya. Saya menatap Budi dengan tingkat kekaguman baru. Ternyata saat saya pergi, dia tidak hanya unggul dalam tugas medisnya, tetapi juga diam-diam melindungi warisan keluarga saya. Dia telah mengumpulkan semua bukti ini, menunggu kepulangan saya untuk membantu saya membuang kanker dalam organisasi kami. Budi berbalik ke saya, tatapannya tegas. "Nyonya Ketua,
Sebagai kepala kardiologi dan anggota Dewan Medis, saya dapat mengkonfirmasi bahwa kurangnya peralatan ini telah berdampak negatif pada perawatan pasien. Tindakan Bapak Santoso bukan hanya penggelapan, itu adalah ancaman langsung terhadap kehidupan pasien kami. Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Pernyataan terakhir Budi adalah pukulan telak. Bayu ambruk ke lantai, matanya kosong, semua semangatnya hilang. Kebenaran terungkap jelas untuk dilihat semua orang. Lobi sekarang terasa seperti ruang sidang umum. Saya tahu ini adalah saatnya untuk memulihkan ketertiban dan menegaskan kembali otoritas saya. Saya melangkah ke platform kecil di meja resepsionis dan mengambil mikrofon dari resepsionis yang gemetar. Untuk semua staf, pasien, dan tamu yang hadir di sini hari ini, kata saya, suara saya bergema di seluruh ruangan besar. Apa yang terjadi di sini hari ini adalah sumber rasa malu yang besar bagi Rumah Sakit Universitas Merapi. Atas nama Dewan Direksi, saya menyampaikan permintaan maaf tulus saya kepada Anda semua karena telah menjadi saksi adegan memalukan ini. Saya memandang ke kerumunan, ke wajah-wajah yang menunggu perubahan. Namun, kita tidak bisa membiarkan tindakan satu apel busuk mendiskreditkan upaya tak kenal lelah ratusan profesional medis berdedikasi yang menyelamatkan nyawa di sini setiap hari. Untuk menstabilkan situasi dan memastikan operasi rumah sakit berlanjut tanpa gangguan, saya sekarang akan membuat keputusan eksekutif berikut. Ruangan menahan napas. Pertama, saya menunjuk Bayu, yang masih tergeletak di lantai. Bapak Bayu Santoso diberhentikan dan dicabut semua gelar dan tanggung jawabnya. Departemen Hukum kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan kantor kejaksaan untuk menuntutnya atas penggelapan dan menyelidiki semua kegiatan masa lalunya. Keamanan, tolong antar pria ini keluar dari lokasi. 2 petugas keamanan besar segera bergerak masuk dan menyeret Bayu berdiri. Dia tidak melawan. Kepalanya tertunduk malu saat mereka membimbingnya melewati kerumunan menuju pintu keluar, diikuti oleh paduan suara bisikan mencemooh. Citra CEO yang dulunya gagah kini adalah citra penjahat biasa. Kedua, lanjut saya, suara saya melunak dengan hormat, posisi CEO tidak bisa tetap kosong. Kita membutuhkan seorang pemimpin dengan integritas, bakat, dan kasih sayang untuk mengarahkan kapal ini melewati badai. Orang itu tidak lain adalah pria yang dengan berani membela kebenaran hari ini. Saya berbalik ke Budi, tersenyum, dan menunjuk ke arahnya. Saya bangga menunjuk Dr. Budi Santoso sebagai Direktur Utama sementara Rumah Sakit Universitas Merapi berlaku segera. Saya yakin bahwa dengan keahliannya dan kompas moralnya, Dr. Budi akan mengembalikan rumah sakit ini ke tempat yang semestinya. Budi sedikit terkejut dengan keputusan cepat saya. Tetapi dia dengan cepat menguasai dirinya. Dia melangkah ke platform di samping saya dan menundukkan kepalanya ke kerumunan. Seketika, tepuk tangan riuh meledak. Dimulai dari dokter junior dan perawat dan dengan cepat menyebar ke kepala departemen dan bahkan keluarga pasien. Tepuk tangan yang menggelegar bukan hanya untuk Budi. Itu adalah dukungan atas keputusan saya. Itu adalah tepuk tangan untuk keadilan yang ditegakkan. Budi menatap saya. Matanya dipenuhi rasa syukur dan tekad. Dia mengambil mikrofon dan berbicara singkat, tetapi penuh kekuatan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya berjanji akan melakukan segala daya saya untuk membangun lingkungan perawatan kesehatan yang bersih, transparan, dan mengutamakan pasien. Terima kasih. Sementara Bayu diantar pergi dan Budi dirayakan, masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Tiara, mantan magang yang sombong, kini meringkuk di sudut, wajahnya berantakan karena riasan yang luntur dan air mata. Melihat bahwa perhatian tidak tertuju padanya, dia mencoba menyelinap ke arah pintu keluar, tetapi Arya Wibowo melihatnya. Dia memberi isyarat kepada keamanan, yang menghalangi jalannya. Nona Tiara, mau kemana terburu-buru? Tanya Arya, nadanya sopan, tetapi dingin. Kita belum membahas masalah jas Nyonya Ketua atau kerusakan reputasi yang telah Anda sebabkan pada rumah sakit. Ketakutan, Tiara berbalik ke saya. Matanya memohon, mimpinya menjadi istri seorang Taipan telah hancur berkeping-keping. Satu-satunya sistem pendukungnya ditangkap. Dia tidak punya apa-apa selain segunung masalah hukum. Nyonya, maksud saya, Nyonya Ketua, tolong maafkan saya,
rintihnya. Jatuh berlutut di lantai yang dingin. Saya tahu saya salah. Saya muda dan bodoh. Mark memanipulasi saya. Tolong jangan pecat saya. Jangan tuntut saya. Saya tidak punya uang untuk membayar. Saya turun dan berjalan ke arahnya, melihat gadis yang gemetar di kaki saya. Saya tidak merasa menang. Hanya kasihan yang menyedihkan atas kehidupan yang begitu salah arah. Kamu bilang kamu dimanipulasi? Siapa yang mengancam akan mengusir saya? Siapa yang berteriak pada petugas parkir tua? Siapa yang siaran langsung membual tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak sah? Itu adalah pilihanmu. Kamu dibutakan oleh keserakahan dan delusi kekuasaan yang tidak pernah menjadi milikmu. Saya berbalik ke pengacara saya. Arya, segera hentikan magang Nona Tiara karena pelanggaran berat. Juga siapkan berkas untuk kantor kejaksaan mengenai perannya sebagai penerima dana hasil penggelapan. Kondominium itu dibeli dengan uang curian. Dia akan diminta untuk mengembalikan setiap rupiahnya. Mendengar ini, Tiara pingsan sepenuhnya, terisak tak terkendali. Dia tahu hidupnya sudah berakhir. Kondominium mewah, tas desainer, perjalanan mewah, semuanya akan disita. Dia akan dilemparkan kembali ke kenyataan pahit yang dicap dengan noda yang tidak akan pernah bisa dia bersihkan. Budi berjalan mendekat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun teguran. Dia mengambil kartu nama kecil dari sakunya dan meletakkannya dengan lembut di lantai di depannya. Ini kartu psikiater yang sangat baik, kata Budi dengan tenang. Saya rasa Anda membutuhkan bantuan dengan gangguan kepribadian Anda dan delusi kebesaran. Saya harap setelah Anda membayar harga atas kesalahan Anda belajar bagaimana menjadi manusia yang baik sebelum Anda mencoba menjadi terkenal. Tindakan Budi, meskipun lembut, adalah hukuman yang paling mendalam. Itu melucuti sisa-sisa harga dirinya, menunjukkan bahwa dia bukan hanya penjahat, tetapi orang dengan jiwa yang sakit. Dua petugas keamanan datang dan mengangkat Tiara berdiri, mengantarnya keluar. Tangisannya memudar di balik pintu kaca. Lobi kembali ke ritme normalnya, tetapi udaranya terasa lebih bersih. Kerumunan bubar. Dokter dan perawat kembali ke tugas mereka. Sistem pengeras suara otomatis berbunyi seolah tidak ada yang terjadi. Saya bersandar di meja resepsionis, merasakan gelombang kelelahan melanda saya. Dorongan adrenalin telah hilang, meninggalkan kelelahan yang dalam dan melelahkan. Saya telah menjalani penerbangan panjang, kejutan emosional yang menghancurkan, dan konfrontasi yang menegangkan. Saya telah menang, tetapi hati saya terasa kosong. Apa nilai kemenangan ini ketika suami yang pernah saya cintai ternyata adalah monster? Keluarga yang saya perjuangkan untuk lindungi kini resmi hancur. Budi mendekati saya dengan sebotol air yang sudah terbuka. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyerahkannya kepada saya dan berdiri dengan cara yang melindungi wajah saya dari sinar matahari yang keras yang masuk melalui jendela. Minumlah air, Amelia, katanya lembut, kamu sudah melakukannya dengan baik. Ayahmu pasti sangat bangga padamu hari ini. Saya menyesap sedikit. Air dingin menenangkan tenggorokan saya yang kering dan kepahitan dalam jiwa saya. Saya menatapnya. Mata saya perih. Budi, saya sangat lelah. Saya pikir saya kuat, tapi ini lebih menyakitkan dari yang saya bayangkan. Dia menatap saya dengan belas kasih yang mendalam, meletakkan tangan lembut di bahu saya. Itu adalah sentuhan yang menenangkan dan menstabilkan. Tentu saja sakit. Kamu manusia, bukan terbuat dari baja, dia menenangkan. Tapi kamu cukup berani untuk menghadapinya dan membuang kanker. Sekarang saatnya untuk sembuh. Saya akan menangani semuanya di sini. Pulanglah dan istirahat. Saya mengangguk lemah. Saya perlu pulang, tetapi bukan untuk beristirahat. Sudah waktunya untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya, perceraian. Arya Wibowo berjalan mendekat, masih memegang berkas. Dia langsung mengerti. Nyonya Ketua, saya sudah menyusun petisi perceraian. Dengan bukti perselingkuhan dan penggelapan ini, pengadilan akan mengabulkannya dengan cepat. Apakah Anda ingin menandatangani? Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan tekad saya. Beri saya pena. Saya menandatangani nama saya dengan goresan yang tegas dan tak tergoyahkan. Tanda tangan itu mengakhiri 10 tahun hidup saya, mengakhiri ilusi keluarga bahagia, dan membuka babak baru.
Arya, segera mulai prosesnya. Bekukan semua aset bersama kita. Saya tidak ingin dia bisa menyentuh sepeser pun lagi. Saya ingin dia pergi tanpa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Baik, Nyonya Ketua, kata Arya, mengambil petisi yang ditandatangani dengan tatapan hormat yang dalam. Saya berbalik ke Budi. Senyum kecil yang lelah di wajah saya. Terima kasih, Budi. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda hari ini. Dia tersenyum hangat, senyumnya menerangi wajahnya yang serius. Jangan menjadi orang asing. Di hari-hari terakhirnya, ayahmu menyadari siapa Bayu. Tapi sudah terlambat. Dia membuatku berjanji akan selalu menjagamu. Seorang pria menepati janjinya. Saya menatap dalam-dalam ke matanya dan melihat bukan hanya persahabatan, tetapi kasih sayang yang mendalam dan mantap yang telah saya abaikan selama bertahun-tahun. Tapi ini bukan saatnya untuk itu, saya membutuhkan waktu untuk sembuh, dan dia mengerti. Saya menarik koper saya dan berjalan keluar dari rumah sakit. Matahari sore melemparkan bayangan panjang saya di trotoar. Saya berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan reruntuhan masa lalu saya di belakang. Di depan terbentang masa depan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Dan saya tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bahwa saya tidak akan berjalan sendirian. Kedamaian yang mengikuti badai di lobi rumah sakit hanyalah ketenangan sebelum tsunami. Saya baru saja tiba di rumah, bahkan belum sempat ambruk ke tempat tidur ketika ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Itu bukan satu panggilan, tetapi banjir notifikasi dari berita dan media sosial. Saya membuka ponsel saya untuk melihat rentetan berita sensasional dan foto-foto yang diedit dengan jahat yang menyebar seperti api di seluruh platform media sosial. Pewaris kesehatan menyerang magang muda dalam kemarahan cemburu. Kisah nyata, istri selingkuh dan kekasih dokter menjebak suami untuk merebut perusahaan. Drama di Merapi, CEO digulingkan dalam kudeta brutal oleh istri dan kekasihnya. Seseorang telah mengunduh siaran langsung Tiara dan secara ahli memanipulasinya. Mereka memotong bagian di mana dia memarahi petugas parkir, di mana dia membual dan bertindak sombong. Mereka hanya menyimpan klip saya yang terlihat tegas, Budi yang melindungi saya, dan Bayu yang berlutut dan memohon dengan menyedihkan. Klip-klip itu disertai dengan ribuan komentar keji, jelas diatur oleh peternakan troll profesional. Lihat wajah dingin istri itu. Dia benar-benar licik. Kasihan suami itu. Dia mungkin sering membulinya di rumah. Saya dengar dia sudah tidur dengan dokter itu bertahun-tahun. Ini hanya alasan untuk menyingkirkan suaminya. Saya menjatuhkan ponsel, rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Saya telah meremehkan kebejatan Bayu. Mengetahui dia tidak bisa menang berdasarkan fakta. Dia menggunakan taktik bumi hangus, menggunakan opini publik untuk menghancurkan reputasi saya dan Budi. Dia ingin menyeret saya ke dalam lumpur bersamanya untuk memutar narasi sampai saya menjadi penjahat. Bel pintu berdering. Itu Arya. Dia masuk dengan ekspresi muram, berkas lain di tangannya. Nyonya Ketua, situasi di media sosial memburuk dengan cepat, lapornya. Departemen IT kami telah melacak kampanye tersebut kembali ke firma PR hitam. Mereka menggunakan ribuan akun bot untuk menyerang halaman resmi rumah sakit dan profil pribadi Anda. Dana untuk kampanye tersebut ditransfer dari akun anonim, tetapi saya tidak ragu itu adalah sisa uang terakhir yang berhasil Bayu sembunyikan. Saya duduk di sofa, memijat pelipis saya yang berdenyut. Apa yang dia inginkan? Apakah dia pikir ini akan membuatnya mendapatkan pekerjaannya kembali? Tidak, dia tahu itu tidak mungkin, Arya menyimpulkan. Dia ingin menekan Anda untuk mendapatkan penyelesaian perceraian yang lebih menguntungkan. Atau lebih sederhana, dia ingin balas dendam. Orang yang terpojok itu berbahaya. Saya menyesap teh panas, memaksa diri untuk berpikir jernih. Saya tidak akan bernegosiasi, tidak sepeser pun. Dia memilih bermain kotor, dan saya akan menunjukkan kepadanya harga dari membuat marah seorang wanita yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Apa perintah Anda? Haruskah kita menonaktifkan komentar dan mengeluarkan siaran pers? Saya menggelengkan kepala. Tidak. Semakin kita bersembunyi, semakin bersalah kita terlihat. Biarkan mereka bicara.
Kebenaran adalah satu-satunya yang penting. Emas tidak takut api. Arya, atur konferensi pers formal untuk besok pagi. Undang semua orang jaringan berita utama, koran kota, dan terutama tabloid online yang memfitnah saya. Saya akan menghadapi mereka secara langsung. Arya mengangguk, matanya dipenuhi kekaguman. Dimengerti, saya akan mengaturnya segera. Malam itu, tidur tidak mungkin. Saya berkeliaran di rumah besar yang kosong, sebuah rumah yang dulunya penuh kenangan indah kini dingin dan sunyi. Saya mengintip ke kamar anak-anak saya. Kedua malaikat kecil saya tidur nyenyak, tidak menyadari badai yang mengamuk di sekitar ibu mereka. Saya bersumpah pada diri sendiri, bahwa saya akan kuat untuk mereka, untuk warisan ayah saya, dan untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan jatuh. Keesokan paginya, auditorium utama di Rumah Sakit Universitas Merapi penuh sesak dengan wartawan. Kilatan kamera berkedip tanpa henti. Klik Rana menciptakan suasana tegang dan mencekik. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang skandal miliaran dolar itu. Saya masuk ke ruangan mengenakan gaun hitam sederhana dan konservatif. Wajah saya dirias agar terlihat tenang dan teguh. Di sisi saya adalah Budi dengan jas putihnya yang akrab. Kehadirannya tenang dan bermartabat. Kedatangan kami menarik perhatian setiap kamera di ruangan itu. Kami duduk di meja utama. Saya membuka konferensi pers, suara saya mantap dan jelas. Selamat pagi, hadirin sekalian pers. Nama saya Amelia Wijaya. Saya mengadakan konferensi pers ini bukan untuk membela diri, tetapi untuk membela kehormatan Rumah Sakit Merapi dan stafnya yang berdedikasi. Informasi yang saat ini beredar di media sosial adalah rekayasa jahat yang diedit dengan satu-satunya tujuan untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik. Seorang reporter muda berdiri, mengajukan pertanyaan tajam. Nyonya Wijaya, publik percaya Anda dan Dr. Budi berselingkuh dan bahwa Anda memecat suami Anda untuk membersihkan jalan bagi kekasih Anda. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ruangan menjadi sunyi, menunggu reaksi saya. Tapi sebelum saya bisa berbicara, Budi mengambil mikrofon. Dia berdiri, menatap langsung ke reporter, lalu membiarkan tatapannya yang mantap menyapu seluruh ruangan. Saya ingin menjawab pertanyaan itu, kata Budi. Suaranya yang dalam terdengar jelas melalui pengeras suara. Mengenai hubungan antara saya dan Ketua Amelia, saya dapat mengkonfirmasi bahwa kami adalah teman lama dari sekolah kedokteran, kolega terpercaya, dan mitra profesional. Sama sekali tidak ada perselingkuhan terlarang, seperti yang diklaim rumor. Dia berhenti, menarik napas. Namun, saya tidak akan menyembunyikan satu kebenaran. Saya telah memiliki perasaan untuk Amelia selama 15 tahun, sejak kami masih mahasiswa, selama pernikahannya, dan sampai hari ini. Itu adalah cinta yang lahir dari rasa hormat dan kekaguman. Tetapi saya tidak pernah melanggar batas etika seorang teman atau seorang dokter. Saya menyimpan perasaan itu untuk diri saya sendiri agar dia bisa bahagia. Tetapi hari ini, melihat dia difitnah oleh seorang pengecut, saya tidak bisa lagi diam. Pengakuan Budi yang jujur dan berani mengejutkan seluruh ruangan. Tidak ada yang menyangka seorang pria yang begitu sukses dan tertutup, seperti dia akan secara terbuka, menyatakan cintanya yang tak terbalas untuk membela wanita yang dia sayangi. Bisikan mereda, digantikan oleh tatapan simpati dan hormat. Budi melanjutkan, memberi isyarat kepada seorang asisten untuk memproyeksikan gambar ke layar besar di belakang mereka. Itu adalah laporan laboratorium DNA. Adapun alasan sebenarnya Bapak Santoso dipecat, ini adalah bukti yang kami tahan kemarin, berharap memberinya sedikit martabat terakhir. Dia telah membuktikan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Ini adalah tes DNA yang mengkonfirmasi status ayah Bapak Bayu Santoso dan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang saat ini tinggal di panti asuhan Rosyid. Auditorium meledak dalam seruan kaget. Setiap kamera berputar ke layar. Bapak Santoso memiliki anak dengan wanita lain 4 tahun lalu, jauh sebelum dia bertemu Magang, Tiara Putri. Setelah ibunya meninggal karena sakit, dia meninggalkan putranya sendiri di panti asuhan. Dia tidak pernah sekalipun mengunjungi atau memberikan dukungan meskipun hidup dalam kemewahan. Seorang pria yang tidak hanya mengkhianati istrinya dan menggelapkan uang dari perusahaannya,
tetapi juga meninggalkan darah dagingnya sendiri. Apakah pria seperti itu punya hak untuk berbicara tentang moralitas atau bermain sebagai korban? Pengungkapan ini adalah pukulan telak yang benar-benar menghancurkan opini publik. Semua kecurigaan terhadap saya lenyap, digantikan oleh gelombang kemarahan yang intens yang ditujukan kepada Bayu. Citra CEO yang bermartabat hancur, digantikan oleh potret monster yang dingin dan tidak berhati. Saya menatap Budi dengan emosi yang meluap. Untuk melindungi saya, dia telah mengungkapkan sudut terdalam hatinya sendiri. Dia diam-diam menemukan anak malang itu untuk membantu saya membalikkan keadaan. Konferensi pers berakhir dengan kemenangan telak bagi kebenaran. Laporan berita berikutnya adalah pembalikan total, memuji keberanian saya dan integritas Budi sambil dengan keras mengutuk tindakan Bayu. Setelah konferensi pers, Bayu sepenuhnya dikucilkan. Dia kehilangan tidak hanya pekerjaan dan reputasinya, tetapi juga tanpa henti diserang oleh publik. Teman-teman yang dulu memujanya kini menghindari panggilannya. Uang yang berhasil dia sembunyikan dengan cepat habis untuk biaya firma PR dan kebiasaan borosnya sendiri. Putus asa dan bangkrut, Bayu teringat hadiah-hadiah mahal yang telah dia berikan kepada Tiara. Kondominium mewah, mobil, perhiasan desainer. Dia memutuskan itu adalah miliknya dan dia punya hak untuk mengambilnya kembali untuk membayar utangnya dan menyewa pengacara. Dia muncul di kondominiumnya, yang telah diletakkan lien oleh pengacara saya, tetapi belum disita, mabuk dan marah, menggedor pintu. Ketika Tiara membukanya, ekspresinya bukan kerinduan, tetapi jijik murni. Dia juga menghadapi kehancuran, dipecat, bangkrut, dan dipermalukan secara publik. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia mensibir. Datang untuk menumpangiku? Aku sendiri akan segera di jalanan. Kembalikan kunci mobil dan semua perhiasan yang kuberikan padamu. Teriak Bayu, menyerbu masuk ke apartemen. Itu uangku. Kamu harus mengembalikannya. Uangmu? Tiara tertawa mengejek. Itu uang yang kamu curi dari rumah sakit. Itu bukti sekarang. Apakah kamu pikir aku cukup bodoh untuk menyimpannya dan masuk penjara bersamamu? Aku menjual semuanya untuk membayar denda dan biaya hukumku. Mendengar ini, Bayu marah. Dia menerjang Tiara. Tapi kali ini dia melawan. Dia mencakar wajahnya, menggigit lengannya, melawan seperti binatang buas yang terpojok. Dasar pecundang menyedihkan. Kamu berani memukulku lagi, aku akan membunuhmu, teriaknya. Perkelahian sengit pun terjadi. Suara perabotan yang pecah dan teriakan memenuhi lorong, dan tetangga memanggil polisi. Ketika polisi tiba, mereka menemukan pemandangan yang menyedihkan. Bayu dan Tiara, pakaian robek, wajah memar, bergumul di lantai yang berserakan pecahan kaca. Keduanya ditangkap karena perilaku tidak tertib dan penyerangan. Keesokan harinya, foto-foto Bayu dalam keadaan diborgol, wajahnya bengkak, duduk di samping Tiara yang berantakan, muncul secara online dengan judul, Akhir Pahit. CEO yang dipermalukan dan simpanannya bertengkar memperebutkan harta curian. Membaca berita, saya tidak merasakan kepuasan, hanya kasihan yang menyedihkan atas kehidupan yang hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Sebulan kemudian, proses perceraian dimulai. Bayu duduk di seberang saya di pengadilan dengan pembela umum yang ditunjuk negara. Dia terlihat 10 tahun lebih tua, rambutnya beruban. Hakim meninjau setumpuk bukti terhadapnya. Dia mengaku bersalah atas semuanya. Dia tahu itu tidak ada harapan. Ketika hakim memberikan hak asuh tunggal atas anak-anak kami, dia akhirnya menangis dan terisak. Mungkin sisa-sisa terakhir kemanusiaannya muncul. Saat dia digiring untuk menghadapi persidangan pidana, dia melewati saya dan berbisik, "Maafkan saya, Amelia." Saya tidak menjawab. Permintaan maaf sekarang tidak ada artinya. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu pengadilan yang disinari matahari. Budi menunggu saya di luar, senyum hangat di wajahnya. Langit di atas Jakarta biru cerah, menandakan awal yang baru. Setelah itu, saya mencurahkan semua energi saya untuk membangun kembali Merapi. Dengan Budi di sisi saya sebagai CEO, kami membersihkan korupsi yang ditinggalkan Bayu dan merevitalisasi misi rumah sakit. Merapi tidak hanya pulih, tetapi berkembang pesat, menjadi mercusuar keunggulan medis dan integritas.
Bayu dihukum 20 tahun penjara federal karena penggelapan. Tiara, saya dengar, akhirnya bekerja di sebuah toko kelontong bobrok di kota kecil di Jawa Tengah. Mimpinya akan ketenaran dan kekayaan berkurang menjadi bunyi bip kasir yang tenang. Setahun setelah hari yang menentukan itu, pada suatu malam musim gugur yang sejuk, Budi mengajak saya makan malam di restoran yang tenang yang menghadap ke Sungai Ciliwung. Setelah makan, dia menyelipkan sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi di seberang meja. Di dalamnya bukan cincin berlian, tetapi model kristal hati manusia yang menakjubkan dan sangat detail. "Amelia," dia memulai, suaranya dipenuhi emosi yang membentang selama 16 tahun. "Saya seorang ahli jantung. Saya menghabiskan hidup saya mempelajari hati, tetapi satu hati yang tidak pernah saya pahami sepenuhnya adalah milik Anda. Hati kristal ini melambangkan perasaan saya untuk Anda, transparan, tanpa syarat, dan konstan. Saya tahu Anda telah terluka, dan hati Anda membutuhkan waktu untuk sembuh. Maukah Anda membiarkan saya menjadi dokter pribadi Anda dan merawat hati itu selama sisa hidup Anda?" Air mata kebahagiaan mengalir di wajah saya. Saya melihat dari hati kristal ke pria di depan saya, anak laki-laki dari sekolah kedokteran, dokter yang brilian, pria yang menjadi jangkar saya dalam badai. "Ya, Dokter Budi," bisik saya, tersenyum melalui air mata. "Saya akan, tapi Anda harus berjanji padaku rencana perawatan ini berlangsung seumur hidup." 5 tahun kemudian, kami berdiri berdampingan memotong pita untuk sayap baru yang canggih Amelia Wijaya di Rumah Sakit Universitas Merapi. Sore harinya, keluarga kami, saya, Budi, dan kedua anak saya, yang sekarang dengan penuh kasih memanggilnya ayah, berjalan-jalan di taman rumah sakit. Kedua anak saya berlari di depan, tawa mereka memenuhi udara. Saat kami melewati gerbang samping, saya melihatnya. Seorang pria parubaya berpakaian lusuh berdiri di seberang jalan, rambutnya putih seluruhnya, wajahnya terpahat oleh kesulitan. "Itu Bayu, dibebaskan lebih awal karena perilaku baik. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada keluarga, tidak ada karier, tidak ada rumah. Dia hanya berdiri di sana mengawasi kami dengan ekspresi penyesalan yang mendalam." Budi meremas tangan saya. "Apakah kamu ingin berbicara dengannya?" Saya menatap Bayu sejenak, lalu menggelengkan kepala. Kemarahan dan kebencian sudah lama hilang, digantikan oleh kasihan yang tenang. Masa lalu adalah masa lalu. Mengungkitnya hanya akan mengganggu kedamaian indah yang telah kami bangun dengan susah payah. "Tidak," kata saya, berbalik ke keluarga saya dengan senyum. "Ayo pulang. Anak-anak lapar." Saya memegang tangan Budi, dan tanpa melihat ke belakang, kami berjalan menuju matahari terbenam yang hangat. Saya mengerti kemudian bahwa balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh Anda, tetapi membangun kehidupan yang begitu penuh kebahagiaan dan cahaya, sehingga kegelapan mereka tidak dapat lagi menyentuh Anda. Dan saya, Amelia Wijaya, telah melakukannya.